Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sekahayang 2. Dan kali ini kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 5, di mana pada episode sebelumnya Rick dan kelompoknya berhasil keluar dari Terminus dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Dan kini kira-kira ketegangan apa lagi yang akan terjadi? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Di episode kedua ini terlihat kelompok Rick sedang beristirahat. Kemudian Rick menghampiri Tara dan berterima kasih karena telah membantu Glenn. Rick pun tahu jika ketika itu Tara tidak setuju dengan tindakan gubernur yang sudah gila. Dan kini Rick mengajak Tara untuk masuk dalam kelompoknya. Mendengar hal itu, Tara pun senang saat mengetahui Rick mau menerimanya. Get something to eat. Sementara di sisi lain, Tyrese berkata pada Carol jika ia tidak akan menceritakan kejadian yang menimpa Mika dan Lizzie, di mana ia ingin melupakan hal paling kelam itu untuk selama-lamanya. Melihat seonggok zombie, Mission yang akan menghabisinya lupa jika pedangnya sudah hilang. Melihat kemampuan kelompok Rick, Abraham pun optimis jika nasib dunia akan bisa diselamatkan. Di malam harinya, Rick pun berterima kasih karena Carol sudah banyak menolongnya. Terlebih ia pernah mengusir Carol atas tindakannya. Namun Carol berkata jika Tyrese sudah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan Tyrese memaafkannya. Kemudian Carol memberikan jam tangan Rick yang ia temukan di Terminus. Meskipun senang, namun Rick menyesal karena Sam keburu disembelih. Lantas Rick meminta Carol untuk kembali bergabung. Thank you. Sesaat kemudian, ketika Daryl dan Carol sedang berjaga malam, tiba-tiba mereka mendengar suara dari kegelapan. Di keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Lantas, Abraham berkata jika kita harus segera mencari kendaraan yang bisa dipakai untuk menghemat tenaga dan perbekalan. Di saat itu pula, Sasha terlihat menebar kemesraan dengan Ayang Bob. Mama. Mendengar teriakan seseorang, Carl mengajak ayahnya untuk menolongnya. Setelah menghabisi para zombie, Rick pun menyuruh si botak yang berpenampilan pastur ini untuk turun. Melihat orang-orang yang telah menolongnya, si botak memperkenalkan diri dengan nama Gabriel. Ia pun berkata jika dirinya tinggal di sebuah gereja yang tak jauh dari tempat ini. Mendengar hal itu, Rick yang tidak langsung percaya langsung menggeledahnya. Dan seperti biasa, Rick menanyakan 3 pertanyaan wajib. Gabriel pun memberitahu jika dirinya tidak pernah membunuh manusia ataupun zombie karena menurutnya membunuh adalah dosa. Meski terdengar jujur, namun Rick masih merasa ada yang Gabriel sembunyikan darinya. Kemudian Mission meminta Gabriel untuk membawa mereka ke gereja. I keep to myself. Well, I wasn't watching you. Melihat Gabriel yang akan membuka pintu, Rick memintanya untuk memberikan kunci tersebut. Setelah menyatakan gereja ini aman, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat ini, sembari memulihkan tenaga dan mencari lutingan untuk bekal perjalanan. Di
Di dalam gereja, Rick pun menanyakan cara Gabriel bertahan selama berbulan-bulan di gereja ini. Lantas Gabriel berkata, jika selama ini ia memakan stok makanan di gudang gereja yang dikumpulkan dari para jemaat, namun kini semuanya sudah habis, dan itulah sebabnya ia mencoba keluar hingga diselamatkan oleh kelompok Rick. Namun ada sebuah tempat penyimpanan makanan yang dirasa masih bisa diluting, tapi sayangnya tempat itu sudah dikuasai zombie. Mendengar hal itu, Rick mission Sasha dan Bob akan pergi ke sana. Ia pun meminta Gabriel untuk ikut sebagai petunjuk arah. Meskipun takut, namun Gabriel terpaksa harus ikut. Singkat waktu di tengah perjalanan, Bob berusaha membujuk Rick untuk ikut ke Washington, di mana mereka yakin Eugene bisa menghentikan kiamat zombie yang terjadi saat ini, dan dunia yang seperti mimpi buruk ini akan berakhir. Mendengar hal itu, Rick pun berkata jika ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, terlihat Daryl dan Carol yang selesai mengambil air tiba-tiba menemukan seonggok mobil. Namun setelah dicoba, seperti biasa akinya soak. Melihat aki cadangan di bagasi, Carol memutuskan untuk menyimpannya demi berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di gereja. Sementara di kota, Glenn yang selesai meluting menemukan 3 peredam pistol yang sangat berguna untuk menghindari perhatian zombie. Kembali pada Rick, sesampainya di tempat penampungan makanan, mereka pun bergegas memasukinya. Geleh banget. Rupanya persediaan makanan yang mereka cari sudah terendam air bersama para zombie yang membusuk akibat plafon yang jebol. Bahkan banyak partikel hitam mengambang seperti yang menghitam. Dirasa makanan kaleng masih bisa dimakan, mau tak mau mereka harus mengambilnya. Di tengah situasi tegang, tiba-tiba saja Gabriel panik dan kabur saat melihat zombie emak-emak berkacamata. Melihat Gabriel yang terpojok, Rick berusaha menolongnya. Akhirnya Rick berhasil menyelamatkan si beban Gabriel yang cuman bisa merem. My God! Meskipun sedikit panik, namun mereka berhasil merujak zombie yang benar-benar sudah membusuk ini. Sesaat kemudian, Gabriel meminta maaf karena sudah membebani kelompok Rick. Melihat sikapnya, Rick pun menebak jika Gabriel mengenali zombie berkacamata tadi ketika masih hidup. Mendengar hal itu, Gabriel hanya bisa terdiam. Not like today. I miss Andrea. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai ke gereja dengan membawa banyak makanan. Namun Rick pun heran dengan Carl yang seolah meneliti sesuatu. Kemudian, Carl menunjukkan goresan-goresan aneh yang seolah dilakukan oleh manusia yang ingin memaksa masuk ke dalam. Tak cuma itu, ia pun menemukan tulisan yang sepertinya ditunjukkan untuk Gabriel. Kira-kira rahasia apa yang Gabriel sembunyikan? Di malam harinya, semua orang terlihat menikmati makanan hasil lutingan tadi siang. Setelah apa yang mereka lalui, malam ini terasa sangat damai dan hangat. Hingga di tengah kemeriahan, Abraham yang melihat kemampuan kelompok Rick mengajak mereka untuk mengantar Eugene ke Washington. Lantas untuk meyakinkan semuanya, Abraham meminta Eugene untuk menjelaskan tujuannya di Washington. Lantas Eugene memberitahu jika di sana terdapat sebuah fasilitas yang canggih dan aman dibandingkan dengan CDC yang berada di daerah lain. Di tempat itu pula ada sebuah percobaan genetik yang diduga menjadi awal mula terjadinya wabah ini. Ia pun yakin jika di tempat itu pula terdapat data-data lain yang bisa ia gunakan untuk mengembalikan keadaan saat ini. Saat semua orang merasa penasaran, Rick yang ingin mencoba peruntungan akhirnya setuju untuk pergi ke Washington. Let's do it. Wait.
Namun di tengah suasana bahagia, Bob terlihat murung dan memutuskan untuk pergi cari angin. Sementara itu, Rick yang mengetahui Gabriel menyembunyikan sesuatu kembali berkata, jika Gabriel menyembunyikan sesuatu yang membahayakan kelompoknya, dirinya tidak akan segan untuk menghabisi Gabriel. Mendengar hal itu, Gabriel hanya bisa terdiam. Singkat waktu, terlihat Carol baru selesai memperbaiki mobil yang ia temukan tadi siang. Melihat mobil berlambang tambah yang pernah menculik Beth, Daryl mengajak Carol untuk mengejarnya. Sementara di sisi lain, Bob hanya terduduk sendirian di depan gereja. Namun tiba-tiba saja ia merasa sedih. Kira-kira siapakah orang misterius yang menculik Bob? Sontak Bob pun kaget saat mengetahui Garrett masih hidup. Lantas Garrett berkata jika ia ingin membalas dendam karena ulah kelompok Rick, kini mereka sudah tak punya tempat untuk menjebak manusia. Dan kini ia dan kelompoknya yang masih tersisa berniat untuk memburu Rick dan kelompoknya guna dijadikan makanan. My God. Sontak Bob pun syok parah saat melihat Garrett yang memakan cekernya dengan begitu lahap. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Kira-kira bagaimanakah nasib Bob? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.